Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 dari kelas 1A Teknologi Pangan akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Nah, kami ingin memperkenalkan diri dulu anggota-anggotanya. Pertama saya sendiri Rismanata Maiswari sebagai moderator, ada Karlina Indrianti dan Syarifah Rizky Aulia sebagai pemateri dan Vina Yunistia Awalia sebagai penanya. Nah, langsung kita mulai. Saya Syarifah Rizky Aulia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu apa sih? Sistem pencernaan itu adalah proses pemecahan makanan dari molekul besar ke molekul-molekul kecil mudah diserap oleh usus. Nah, pencernaan ini sendiri terbagi menjadi dua. Ada pencernaan mekanik, yaitu proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus, dan juga proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Di sini saya akan menunjukkan beberapa organ utama pada proses pencernaan. Yang pertama itu ada mulut, yang kedua kerongkongan, lalu ada lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita masuk ke mulut ya. Di mulut itu terjadi proses mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau glandula salivales. Proses kimiawi dibantu oleh beberapa enzim, yaitu yang pertama enzim amilase untuk membantu mengolah makromolekul yang kita makan. Lalu ada enzim lisozim yang memiliki sifat antibakteri atau enzim menyerang dinding sel bakteri sehingga menjadi porous dan bakteri kehilangan cairan sel lalu mati. Lalu ada enzim betanin bertugas untuk metabolisme asam amino, dan ada enzim bromealin untuk memecah protein. Lalu selanjutnya ada kerongkongan atau esofagus. Di dalam kerongkongan terdapat epiglotis yang berperan sebagai penjaga dua saluran, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Jika makanan masuk ke saluran pencernaan, maka akan terjadi gerak peristaltik yang bertujuan untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya. Lalu selanjutnya masuk ke organ lambung. Pada organ lambung itu memiliki fungsi sekresi dan pencernaan. Terjadi proses pencernaan protein oleh enzim pepsin serta getah lambung. Di dalam lambung juga terjadi istilah sintesis serta pengeluaran gastrin yang dipengaruhi oleh adanya asupan protein, peregangan autrum, serta juga alkalinisasi autrum. Getah lambung atau HCl serta berbagai enzim yang dihasilkan lambung itu mempunyai banyak fungsi, yaitu membunuh segala macam kuman, mengaktifkan pepsinogen, mempercepat dari reaksi antara air, protein, serta pepsin. Lalu selanjutnya enzim yang dihasilkan oleh lambung itu adalah enzim pepsin, musin, dan juga renin. Nah, fungsi dari masing-masing enzim tersebut adalah yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi bentuk molekul yang lebih kecil. Lalu enzim musin untuk melicinkan makanan supaya lebih mudah untuk dicerna lambung. Lalu ada enzim renin yang memiliki fungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein. Selanjutnya usus halus terbagi menjadi 3. Yang pertama duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsinya bisa kita lihat di PowerPoint kami. Nah, selanjutnya enzim pada usus halus itu meliputi enterokinase, maltase, sukrase, lipase, erepsin, dan disakarase. Enzim mencerna makanan dan nutrisi yang diserap oleh tubuh. Makanan bergerak ke usus besar dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya ada usus besar atau kolon. Berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral serapan makanan dari usus halus. Usus besar terdiri dari kolon ascendent, transversum, descendent, dan sigmoid. Strukturnya disusun oleh 4 dinding, yaitu lapisan serosa, lapisan otot, lapisan submukosa, dan lapisan mukosa. Suplai pembuluh darah untuk usus besar berasal dari arteri mesenterika inferior dan superior. Di dalam usus ini terdapat bakteri E. coli untuk pembusukan sisa makanan. Selanjutnya rektum dan anus. Rektum adalah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, biasanya kosong sampai menjelang defekasi. Anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan buangan keluar dari tubuh.
Sebagian dari anus terbentuk dari permukaan kulit dan sebagian lain dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Fungsi utama anus itu adalah membuang feses melalui proses defekasi atau BAB. Nah, ini ada penyakit saat kita mengalami gangguan sistem pencernaan. Yang pertama itu ada diare, ada gastritis, ada sembelit, ada wasir, dan yang terakhir itu apenditis. Nah, kesimpulannya, makanan yang dikonsumsi akan diproses di dalam sistem pencernaan manusia yang meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Masing-masing organ ini memiliki karakteristik tersendiri dan mempunyai manfaat yang baik untuk tubuh manusia, diantaranya menyerap nutrisi untuk tenaga, membunuh bakteri jahat, membuang sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan. Makanan yang masuk ke tubuh kita akan mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh. Agar sistem pencernaan tetap normal dan lancar, kurangi mengkonsumsi sembarang makanan serta makan makanan yang bergizi, bervitamin, dan bermineral agar membantu proses pencernaan lebih cepat dan metabolisme tubuh yang baik dan tidak mudah terkena penyakit. Baik, terima kasih kepada Syarifah dan Karlina untuk materinya. Di sini, Vina, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Saya Vina Yunistia Awaliyah. Dari apa yang ditampilkan barusan, saya mempunyai 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi jika makanan tidak masuk ke saluran pencernaan? Yang kedua, apa ciri-ciri gangguan dari pencernaan? Dan yang terakhir, apa penyebab dan dampak dari pemotongan usus? Terima kasih. Ada Syarifah dan Karlina untuk menjawab pertanyaannya. Ya, nomor 1 ya. Kan pertanyaannya apa yang terjadi jika makanan tidak masuk ke tenggorokan? Yang terjadi jika makanan tidak masuk ke tenggorokan itu, kita akan tersedak dan makanan itu akan keluar kembali, tidak akan masuk gitu. Ya, saya akan melanjutkan. Saya Syarifah Rizky Aulia, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Tadi itu kan tentang pemotongan usus ya. Jadi sebenarnya itu pemotongan usus itu biasanya dilakukan itu karena adanya kelainan atau adanya penyumbatan pada usus, sehingga untuk cara mengobatinya itu adalah dengan pemotongan usus tersebut. Lalu apa sih kelainan-kelainan itu? Nah, karena itu ada kanker usus, divertikulitis, lalu ada penyumbatan usus, ada perdarahan usus yang parah. Lalu bagaimana dampaknya? Dampak yang terjadi apabila kita melakukan operasi penyumbatan usus itu ada beberapa efek sampingnya atau resiko. Yaitu yang pertama ada infeksi, lalu ada cedera organ, ada kebocoran usus, lalu ada hernia pada bekas luka operasi perut. Seperti itu. Lalu saya akan menjawab pertanyaan Vina nomor 3 ya tadi ya. Gejala ya, gejala, ciri-ciri ya. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama kayak bisa kita merasa ada rasa tidak nyaman pada area perut. Ini nih sering menyebabkan rasa tidak nyaman dan membuat perut terasa sangat penuh atau berat. Lalu ada yang kedua sering bersendawa, terutama saat makan atau setelah selesai makan. Nah, sendawa yang terjadi ini umumnya terasa tidak wajar dan bisa sangat mengganggu. Lalu yang ketiga, terasa aliran makanan kembali ke kerongkongan. Gangguan pencernaan bisa ditandai dengan makanan atau minuman yang sudah dikonsumsi kembali dari perut ke kerongkongan. Lalu mungkin Karina ada yang ingin ditambahkan? Iya, izin menambahkan, selain itu, perut kembung juga bisa menjadi salah satu gejalanya. Perut kembung, perut itu terasa begah. Nah, selanjutnya ada mual dan muntah. Mual dan muntah itu kita bisa tahu dari situ bahwa kita itu sedang mengalami gejala sistem pencernaan. Jadi sekian dari materi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.